Kunjungan kerja Gubernur NTT Daratan Sumba diawali dari Kabupaten Sumba Barat Daya dan disambut hangat Bupati Sumba Barat Daya di Bandara Lede Kalumbang. Terima kasih, apresiasi dari pemerintah provinsi, khususnya kepada yang terhormat Bapak Bupati Sumba Barat Daya. Ini dokter yang betul. Dulu saya pikir dokternya main-main, sekarang saya sudah yakin dia dokter benar. Dr. Cornelis Podimeter, para pimpinan OPD lingkup Kabupaten Sumba Barat Daya, para camat, para kepala sekolah SMK SMA yang hadir, kepala desa, Kapolsek, para guru, khususnya anak-anakku, para siswa SMK 1 Kodi Utara. Psikologi saya melihat jagungnya bertumbuh dengan baik. Karena itu saya bangga hari ini melihat bagaimana Kodi di tempat-tempat lain, di Laura yang dulunya masih kosong perlahan-lahan mulai ikut. Dulu orang bilang ke saya, Sumba Barat Daya itu yang rajin orang Wajewa. Laura sama Kodi berat Bapak. Tapi hari ini saya ternyata saya tidak akan percaya itu bila satu saat orang menyampaikan itu kepada saya. Karena saya lihat ternyata gerakan Kodi menggentarkan dunia provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena itu saya terus mendorong untuk kita semua, model seperti ini jangan hilang. Benar apa yang disampaikan Pak Bupati bahwa dengan panen bulan begini kita kekurangan untuk alat untuk pengering, selo. Saya akan menyiapkan setelah pulang dari sini untuk menyiapkan satu selo ada di Sumba Barat Daya, khususnya di Kodi, untuk nanti panen jagung yang banyak itu kita mampu terapi sehingga musim apapun tidak ada masalah karena kita punya selo sendiri. Kita aturlah selo satu di sinilah. Yang kedua, kita sangat serius karena tidak mungkin pembangunan itu hanya berjalan sementara, harus menjadi budaya terus menerus menjadi kekuatan gerakan. Dan bila ini dikerjakan benar, kita akan menatap masa depan kita dengan baik. Dunia sudah berubah dan Sumba menjadi perhatian dunia hari ini. Bukan saja Sumba, tapi seluruh NTT mendapat perhatian dunia hari ini. Karena itu kita terus bersemangat untuk mengerjakan seluruh pembangunan yang masih tertinggal ratusan tahun lamanya bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. 100 tahun minimal kita jauh tertinggal dengan Pulau Jawa. 100 tahun. Tapi kalau kita mengejar 100 tahun itu dengan kerja-kerja yang cerdas, kerja yang bersemangat, kerja yang kolaboratif, saya yakin kita akan mengejar ketertinggalan kita. Karena itu saya lihat hari ini ada di SMK ini, kita lihat bahwa bantuan pemerintah, uang yang tadi diterima itu uang yang besar. Hari ini APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur 50% pada dunia pendidikan, 50%. Sekitar 2 triliun ada di pemerintah, khususnya pemerintah provinsi, ada di pendidikan, sektor pendidikan. Ada 2 triliun di situ, bayar gaji mungkin 1 triliun, sisanya 1 triliun untuk pembangunan. Bayangkan, itu besar sekali. Tapi saya yakin kalau kita terapi terus, maka kita akan punya SMA, SMK yang sangat luar biasa. Pada hari kita lihat bahwa keputusan gubernur untuk khususnya kelas 12 harus masuk mulai 5.30. Awalnya jam 5, tapi ada minta untuk geser sedikit karena nanti mau sholat subuh itu mepet. Ya udah, kita 5.30 supaya semua dapat terakomodir dengan baik. Kenapa ini kita lakukan? Karena setiap kelompok manusia, komunitas manusia yang kalau tidak berjalan maju, kita harus mulai untuk merubahnya. Manusia yang hidup dalam zona nyaman dan tidak mau keluar dari zona nyaman itu, sesungguhnya mereka telah mati. Banyak yang protes saya dengan teori segala macam dunia punya. Tapi saya bilang, teori itu kau sudah pakai di NTT untuk bangun tidak? Jadi hebat tidak? Ada kadis pendidikan di mana satu tempat bilang, otak main itu jam 9. Tapi tempat dia pun orang banyak. Di sebelah rumah saya gubernur pun
Ada yang tidak bisa baca. SD kelas 2 tidak bisa baca. Tapi dia protes terhadap seluruh kebijakan. Dia tidak mengurus dia punya daerah supaya orang-orang pintar, literasinya bagus. Jadi karena saya bilang, dunia ini orang hobi omong tanpa kerja. Karena gampang sekali, mulut itu cepat tanpa dengan dia punya tangan dan pikiran. Kita mulai belajar untuk mengerjakan sesuatu dengan kecerdasan kita. Ini tantangan kita. Tantangan besar. Sebagai politisi, tidak boleh melakukan langkah kebijakan yang mengganggu stabilitas di saat udah mau selesai. Tidak boleh. Supaya orang sayang kamu, jangan sudah stop. Ini terbalik. Kita mengambil langkah ekstrim. Nanti orang benci kita. Nah, kemungkinan pertanyaan satu, itu politisi lagi gila atau dia memang bodoh. Nah, kita agak gila sedikit. Kita tidak tertarik terhadap populer. Kita ingin provinsi ini bergerak maju lebih hebat. Dia harus lebih daripada biasa-biasa. Kerja biasa tidak bisa, maka kerja luar biasa. Contohnya, kalau kau di kerja biasa, bupati tidur terus tidak turun di lahan-lahan, dorong petani kerja mati-matian, dorong pejabat-pejabat untuk kerja, apakah bisa tanam begini banyak? Bisa tidak? Bisa tidak? Tidak bisa. Sama ada kabupaten lain lahannya luas. Sampai hari ini kita masih bermasalah. Terus gubernur dorong terus. Lahannya luas. Tapi tidak ada yang jagungnya hutan jagung seperti Sumba Barat Daya. Ini karena pemimpin harus gerakannya ke bawah. Terus. Karena itu saya yakin nanti kalau SMK mau berubah, uangnya banyak nih. Setiap SMK yang mau berubah, SMA yang mau berubah, mereka akan dapat bantuan spesial. Umpama SMK 1 Kodi Utara, Bapak kami mau bangun jam 4 atau jam 5 mau tanam jagung di lahan kami 50 hektar. Nah, uang tidak ada, aman. Selama kalian rajin semen, uang ada. Jadi kita mau lihat ini uang siapa yang mau tanggapi uang ini dengan baik, Pak SMA SMK. Yang rajin, tapi saya tidak mau hanya kepala sekolah omong saja. Ada kepala sekolah, ada ketua komite, guru-guru, orang tua murid, kumpul semua. Karena nanti bilang, ini gubernur yang mau, kami bukan kami, tidak mau, dia yang mau. Nah, walaupun saya tidak takut, kalau orang marah saya pun, toh saya tidak seperti garam untuk larut kan. Memang hobi, pemimpin itu selalu terdepan. Mau bikin apapun, selalu bertahan. Itulah pemimpin. Pemimpin itu selalu nomor 1 terdepan. Jadi kalau pemimpin terbelakang, nah itu bukan pemimpin, itu follower. Pemimpin terdepan. Nah, karena itu semua banyak follower salah tentang pemimpin. Kenapa? Dia lebih cepat, one step ahead, 1 langkah di depan, minimal. Apalagi dia 1000 langkah di depan. Nah itu tidak bisa dapat. Karena itu pemimpin itu tipikalnya kalau dia mengeluarkan pikiran, selalu orang ribut. Kenapa? Karena minimal one step ahead, 1 langkah di depan. Nah ini karena itu kita selalu mendorong Nusa Tenggara Timur. Banyak kebijakan dulu yang kita menuai protes. Banyak di NTT sejak saya jadi gubernur, banyak sekali. Di Labuan Bajo mengatur supaya bisa menjadi aman, demo besar-besaran. Tapi hari ini setelah itu apa dulu kami juga tidak tahu, ternyata begini jadinya. Ya memang begitu. Maka Yesus bilang ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Itu karena begitu, one step ahead, 1 langkah di depan, minimal. Nah, karena itu saya harapkan Sumba Barat Daya, khususnya Pulau Sumba, ini pulau yang luar biasa.